gue digituin sama temen lo. Allah, tolongin gitu loh. Kayak gue nggak bisa teriak. Gue aus tapi gue nggak dikasih air sama sekali, air putih. Mas, tadi gue habis digini-giniin sama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Enggi di Selatan Jakarta Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Di episode kali ini gue kedatangan narasumber Bure, apa kabar? Baik, Baik ya? hai. Hai. Sibuk apa sekarang? Kerja. Kira-kira ngerjain orang ngapain? Enggak, bercanda. Oh, bercanda deh. Canda guys. Kira-kira nih episode kali ini lu mau nyeritain tentang pengalaman apa nih? Pengalaman pas gue naik ke Sindoro. Tapi sebelum ini udah pernah gue ceritain di TikTok gue. Nah, cuman tuh nggak terlalu gue show off gitu loh. Nah, Lu makan. sekarang pengen gue ceritain di sini. Tuh, Lengkap guys. Di sini eksklusif buat kalian semua. Mau promo nggak TikToknya apa? Siapa tahu dia mau lihat Bure E-nya 3_. Dah. Bure E-nya 3_. Kali aja di sini ada followers gue ya. Asik. Kali aja. Kalau nggak nambah followersnya ya, jangan lupa di follow. Iya, jangan lupa di follow. Terus gue juga mau ngingetin nih buat kalian semua yang udah support, thank you so much buat Selatan Jakarta supportnya. Yang belum support tolong di like, comment, share, sama subscribe, nyalain tombol loncengnya di bawah ya. Biar kita semakin semangat buat nyari narasumber-narasumber yang mau cerita di Selatan Jakarta nih. Oke, Bure tolong kasih kisi-kisinya nih dikit aja nih buat cerita lo yang mau naik ke Sindoro. Jadi itu gue naik sendirian, cuman gue itu dibantu sama temen gue, jadi naik travel gitu berdua. Nggak berdua sih, rame-rame. Nah, di situ tuh gue bisa dibilang apa ya, pelecehan seksual nggak sih? Oh, iya. Iya, 2 kali gue gitu. 2 kali? 2 kali. What the fuck? Serius gitu. Oke, gila, menarik banget. Gue langsung aja deh. Penasaran banget, harus dengar ceritanya. Gimana? Dah, jadi ini perjalanan gua 2020. 2020 gua ada niatan pengen ngelengkapin triple S gua ke Sindoro. Nah, karena teman-teman gua yang biasa gua ajak naik nih pada kerja semua, akhirnya ya udah gue solo aja nih sendiri. Tapi tahu-tahu gue punya teman anak travel. Akhirnya dia bilang, "Bur, mau nggak kalau sama customer gua naik?" Nah, terus habis itu ya udah biar bisa barengan PT-PT, karena travel itu kan mahal ya kalau nyewa sendiri. Ya udah nih, akhirnya gua H-1 ketemu untuk bayar DP sama si A. Gue inisialnya A ya. Inisialnya A nih, gue bayar DP sama dia, terus deal-dealan untuk nanti naik tuh kayak gimana. Terus akhirnya tuh dia ngajak buat ya udah barengan aja karena lu cewek sendiri. Terus gue cowok-cowok, ya udah barengan aja nggak apa-apa, nanti di backup cina gitu. Terus habis itu ya udah, gue nggak tahu kalau dia itu ada berapa orang. Yang gue tahu tuh sekitaran 5 orang. Tapi pas besokannya udah mau naik nih, gue udah ke Bekasi nih, gue udah ke travelnya, ternyata tuh lebih dari 5 orang, sekitaran 6 atau 7 udah nih. Karena gue cewek sendiri dan gue juga nggak kenal sama mereka nih, akhirnya ya udah gue memutuskan buat duduk di belakang, duduk paling belakang terus paling pojok. Ya udah, karena tuh temennya si A ini ada 2 orang lagi yang mau dijemput karena dia pulang kerja gitu. Nah, akhirnya ini berlima nih jalan dari Bekasi buat ke basecamp Sindoro. Tapi sebelumnya ngejemput si temennya si A dulu nih. Nah, itu tuh dalam perjalanan itu gue udah makan obat antimo ya. Terus akhirnya udah tidur nih. Gue tidur, gue kebangun itu gara-gara mobilnya berhenti untuk ngejemput temennya si A ini. Ada 2 orang. 2 orang ini masuk dan duduk paling belakang sama gue. Terus habis itu kayak gue, oh ya udah biasa ya udah. Terus habis itu udah nih di perjalanan sih biasa-biasa aja. Emang deket banget sih itu jaraknya sama gue sama dia tuh deket banget. Ada 3 orang ya di belakang. Pas udah sampai Wonosobo, udah pagi. Kan gue tidur ya,
Udah gue tidur, terus habis itu gue pas bangun-bangun, tangan kanan gue tuh udah pegangan sama dia. Gue nggak ngerti itu kenapa. Pokoknya tuh gue sepanjang perjalanan itu bener-bener nggak sadar karena gue tidur. Tangan kanan gue udah pegangan tangan sama dia. Terus itu gue bingung, lah kok tangan gue udah ada di dia. Terus habis itu ya udah gue mikir mungkin karena gue tidur gue kemana gitu ya. Udah, terus habis itu ini sih yang paling gue bingungin dari cowok yang baru pertama kali ketemu sama gue nggak ngerti kenapa, padahal gue pakai baju bener kok, pakai jaket, pakai celana. Terus habis itu dia itu cuman ngomong, Bur, lu nggak punya cowok, kayak gitu. Bur, lu nggak punya cowok. Dan gue nggak jawab gitu, dia cuman ngomong, iya sih kalau misalkan lu punya cowok juga nggak bakalan diizinin sendirian ke Wonosobo dong. Dan seketika bener-bener leher gue itu dipegang sama dia, dipegang langsung dicium, bibir gue bener-bener dicium sama dia. Terus yang kayak gue ngomong, ih, lu pernah nggak sih kayak di satu situasi lu tuh nggak bisa ngomong apa-apa. Gue tipe orang yang kayak gitu. Kalau misalkan gue digituin sama orang, gue kayak ya udah diem stuck. Emang salah sih, karena di situ kan gue nggak mau memecah suasana gitu loh, karena itu ramean dan temen-temen dia nanti malah nggak jadi jalan kan. Gue cuma diem, padahal di samping tuh ada temennya dia lagi tidur, dan itu bener-bener nyiumnya tuh yang bener-bener nyium ya kissing lah gitu, kissing, bener-bener kissing. Terus yang kayak gue, lu gila ya, itu bener-bener gue langsung dorong. Ya udah gue diem tuh, gue di situ diem. Terus yang kayak gue, ini salah gue apa salah gimana ya, padahal gue udah izin nih sama bokap gue udah izin. Terus habis itu yang pertama gue masih mikir, oh ya udah mungkin salah gue kali ya, salah gue gitu kan. Terus sorry gue potong. Itu yang nyium lo itu temennya A kan? Temennya A yang baru mau dijemput itu loh, yang habis dijemput. Yang habis dijemput itu, yang 2 orang itu. Gila. Nah terus ya udah nih, gue udah sampai di Wonosobo. Emang di situ tuh dia emang deketin gue gitu loh, deket. Terus habis itu yang kayak, Bur, kira-kira mau dibawain apa enggak, yang kayak gitu loh. Cuman guanya ya apaan sih gitu. Akhirnya gue belum ngomong sama si A ini, gue belum ngomong kalau teman lo tuh gituin gue, belum ngomong. Terus habis itu udah nih, gue udah ganti baju, udah segala macam nih, gue di base camp ketemu sama anak Kalimantan. Nah, anak Kalimantan ini gue udah kayak ngomong cerita ini gini. Ya udah, tapi udah berpisah di situ, kita naik duluan. Nah, habis udah jalan, udah sekitaran pos 1 lah. Di sekitaran pos 1 gue baru ngomong nih sama si A, karena gue jalannya lama. Akhirnya gue di backup sama si A ini. Gue ngomong, A, tadi gue digituin sama temen lo gini. Terus habis itu si A nya ini ngomong, iya tuh tadi dia juga ngomong sama gue. Terus gue bilang, lah terus iya serius, dianya ini ngomong sama si A, tapi si A nya itu sama sekali kayak nggak, ya gitulah. Tapi dia tuh kayak bilang, iya orang si burenya aja begini. Kayak ya Allah, ini tuh gue gimana sih, yang kayak omongan dia tuh beda sama yang dilakuin sama gue gitu. Akhirnya gue ngomong yang bener-benernya sama si A gini. Tadi gue dilecehin sama temen lo, gue bilang kayak gitu kan. Terus si A nya ini ngomong, oh ya udah, berarti lo nanti mau stand up sama siapa gitu. Terus gue bilang, ya sama lu lah, orang gue pertama aja kenal sama lu, gue bilang gitu. Mau berdua aja, kata dia gitu kan. Gue nggak pikir panjang lebar ya, gue cuman bilang ya udah iya, gue bilang kayak gitu kan. Karena sebelumnya tuh gue emang udah sering nanjak sama cowok-cowok gitu. Jadi kayak ya udah biasa aja nih. Ya udah jalan, udah nih gue sama si A udah emang bener stand up, jadi berdua, udah stand up 1 berdua. Terus pas malam nih, gue emang mikir dia orang ya udah baik gitulah sama gue, karena dia nge-backup gue dari pos 1 sampai Sunrise Camp. Udah pas udah sampai situ, gue kan anaknya kan kayak nggak kuat dingin gitu ya, tapi masih bisa nahan kalau pakai sleeping bag. Itu kan gue udah pakai sleeping bag, udah pakai ini. Terus habis itu tuh gue menggigil. Terus habis itu si A bilang gini, si A itu bilang sambil ngelus-ngelus bibir gue, sambil ngelus-ngelus bibir gue, bilang gini, Bur, lu dingin, kata dia. Ya gue bilang, iya dingin, gue bilang kayak gitu kan. Udah ya, gue mau tidur, gue udah bilang kayak gitu. Terus nggak lama, udah setengah sadar deh, gue udah tidur. Tiba-tiba gue tuh pakai sweater warna merah, gue masih inget. Sleeping bag gue dibuka gitu. Gue pikir dia pengen nambahin gue emergency blanket ya, ternyata enggak. Dia beneran ngebuka sleeping bag gue. Habis ngebuka sleeping bag gue, kan baju nih gue masukin gitu ya ke celana.
dibuka setengah, terus gue udah mikir anjing nih orang mau ngapain, gue udah kayak dalam hati tuh yang kayak ya Allah tolongin gitu loh, yang kayak gue nggak bisa teriak anaknya, kayak gue takut kalau orang-orang tuh pada gituin ke dia. Akhirnya ya udah gituin lagi dia, kayak udah ngebuka tapi tangannya tuh gue pegang, terus gue bilang lu mau ngapain, lu mau kayak teman lu lagi, gue bilang gitu, lu kan tadi udah janji sama gue lu pengen nge-backup gue gini. Terus dia yang cuman bilang ya elah, kata dia, ya elah, gue bilang gitu. Dia cuma ngomong ya elah lu kan dingin, kata dia, ya elah lu kan dingin, ya udah sih, kata gitu. Terus yang kayak gue cuman, kalau misalkan gue sampai keluar dari tenda, gue hipo dan gue hilang, salah lo. Karena dia kan ketua rombongan gue ya. Kan dia kan yang ngurusin si Maksi, kan ada ketua rombongannya dia. Kalau misalkan gue keluar dari tenda, terus habis itu gue hipo atau gue terjadi apapun gitu ya, itu salah lo ya. Terus dia nggak cuma bilang, ya elah lu kayak munafik banget dah, kata dia gitu. Lah, gue sama lu baru kenal anjir, terus lu tiba-tiba udah kayak begitu. Akhirnya gue ditarik, terus habis itu dia bilang gini, ya udah tidur, udah nggak ngapa-ngapain gue, nggak ngapa-ngapain tapi tangannya, ya lu paham lah kayak gimana. Ya udah, terus habis itu udah gue diemin, gue sama sekali nggak bisa minta tolong sama orang. Akhirnya udah gue antepin aja, gue tidur. Jadi tuh sekelompok gue yang ini tuh pada nggak tahu kalau 2 orang ini tuh mesum anaknya. Sekelompok ini tuh nggak tahu. Udah nih, gue jalan ke puncak, tapi tuh yang udah perasaannya nggak enak gitu loh, kayak gue punya kelompok kayak gini banget sih. Lu bayangin gue nggak sarapan ke puncak, terus habis itu mereka cuman masak teh anget doang. Itu keadaannya gue drop banget ya. Terus habis itu, tapi gue tetap maksain buat muncak. Itu yang semuanya tuh yang tim yang tadi udah naik duluan ke atas, gue tinggal sama si A ini. Udah gue di backup sama dia, jalan terus ya kan jalan gue lama, tapi tuh dia maksa, yang kayak lu tau gak sih orang yang abis nggak dapet apa-apa terus habis itu tiba-tiba jalan lagi, ya kayak malas gitu gak sih sama gue, kesel gitu gak sih sama gue, kayak apaan sih anjir lo aja semalam kayak gitu sama gue, terus ngapain gue harus nge-backup lu, kayak harus mikir kayak gitu gak sih. Yang gue pikirin, gue cewek anjir, biarpun gue sering nanjak tapi ya seenggaknya gitu kan. Ya udah, gue cuma bilang sama dia, ya udah duluan aja ketemu di Batu Tatah, gue bilang kayak gitu. Akhirnya ya udah, kita jalan kayak 5 meter gitulah, dia duluan. Akhirnya gue ketemu sama anak Kalimantan yang tadi. Sama anak Kalimantan ini namanya Rudi. Gue mau nyebutin namanya Rudi. Akhirnya dia yang backup gue bilang sama si A ini, ya udah lu jalan aja duluan sana, nanti gue nyusul, gue bilang kayak gitu. Terus dia bilang gini, ya udah lu juga udah ada temen lo kan, kata dia gitu. Gue bilang ya udah iya. Terus semua gue ceritain sama si Rudi ini. Terus si Rudi ini bilang, ya udah nanti lu mah pulang sama gue aja gitu, tapi kan kita beda arah. Terus gue bilang gue juga naik travel, gue nggak bisa itu kan. Terus dia tuh pengen ngomong, ya udah gue bilang aja nanti sama ranger yang Sindoro. Terus gue bilang udah nanti aja kalau misalkan udah sama-sama udah nyampe base camp, ya udah diomongin aja baik-baik, gue bilang gitu. Ya udah, gue akhirnya sampai puncak nggak ketemu sama salah satu teman gue sama sekali. Pas gue turun, gue ini bener-bener kehausan kak, bener-bener aus banget. Dan teman-teman gue ini nih yang kayak pada mojokin gue juga nggak tahu salah gue tuh apa. Mungkin dia mikir kayak lu berangkat naik sama gue tapi lu turun sama orang lain. Mereka tuh mikirnya kayak gitu. Bener-bener gue aus tapi gue nggak dikasih air sama sekali, air putih. Gue nggak dikasih air sama sekali. Sumpah itu gue nangis sih jadi-jadinya sih sama Rudi. Gila, gue habis dilecehin, gue nggak dikasih air, gue udah patungan segini, cuma logistik nggak jelas. Terus habis itu ya mungkin emang salah gue dari awal, gue milih temen yang baru kenal kayak gitu. Ya udah akhirnya gue minta airnya sama bocah lain yang ngecamp di situ. Rudi kan ngecampnya di pos 3, jadi kita pisah di situ. Terus yang orang yang ngasih gue air ini, gue minta sama dia, mau bareng dong sampai bawah, gue bilang kayak gitu kan. Emang kenapa? Ya nantilah diceritain. Udah akhirnya gue ambil keril gue, terus habis itu gue bareng nih sama yang ngasih air gue ke bawah. Jadi Rudi lu tinggal di pos 3? Enggak, Rudi udah duluan. Kan gue ngecampnya di Sunrise Camp, dia ngecampnya di pos 3. Sunrise Camp kan di atas yang pos 3. Dia di pos 3, gue di Sunrise Camp.
Ya udah nih, gue udah jalan. Si A sama dan kawan-kawannya ini bener-bener kesel sama gue karena ih lu ngapain bareng yang lain? Mungkin anak-anak yang lain pada nggak tahu kali ya. Ya udah nih gue bareng, udah mukanya udah pada kesel banget itu. Sampai bawah kita nggak ketemu, gue udah ganti baju, gue udah ganti ini. Akhirnya gue cuma nungguin di travel gue ini, gue nungguin di situ. Gue ngomong sama yang punya travel. Mas tadi gue habis digini-giniin sama ini. Terus habis itu dianya tuh yang kayak ya salah lu juga sih, lu pakai kayak nggak ngerti juga gitu loh kayak kejadian gue. Ya udah nih akhirnya si A yang gue anehin tuh, si A sama yang tadi pertama di travel tuh berantem, bener-bener berantem di travel gara-gara ya gue nggak tahu gara-gara apaan, pokoknya tuh mereka berantem permasalahin gue. Si yang itu bilang, lu gimana sih, lu nggak bisa nge-backup si Bure gini, terus lu ngapain malah duluan turun begini. Ya pokoknya jadi chaos gitu deh. Kayak gue gimana ya, kayak orang-orang yang teman-teman di situ juga pada nggak tahu masalah gua, juga pada ikut ke bawah guanya jadi dipojokin karena mereka tuh nggak tahu permasalahan tuh awalnya tuh mereka tuh mesum sama gua, cuma tuh mereka mikir guanya tuh egois, guanya tuh kayak mau sendiri, kayak mau lu turun sendiri, lu udah punya dapet temen, lu malah turun sendiri, kayak lu tuh nggak mau nungguin anak-anak sini, kayak lu ngapain sih, yang kayak gitu loh. Ya udah deh, akhirnya udah sama sekali gue nggak kontek-kontekan lagi sama mereka. Tapi si yang pertama yang mesum sama gue di mobil itu dia ngechat gue, kenapa lu marah sama gue? Dia ngomong kayak gitu, kayak ada otak. Bener-bener dia ngomong kayak gitu. Ya udah akhirnya gue blokir nomornya dia, gue blokir nomornya si A juga gue blokir. Ya udah, terus gue cuman kayak ngingetin ke cowok-cowok gitu ya, apalagi kayak lu nggak bawa cewek dan ya lu baru pertama kali kenal gitu. Ya udah, gue frontal nggak apa-apa ya, Nggak apa. sesange-sangenya lu ya jangan lu pakai cewek di dalam tenda. Apalagi kayak kan kalau kissing tuh awal dari mulai segalanya ya, kayak ya udah sih, ya udah tahan gitu sampai bawah, kan masih banyak penginapan ya, ya jangan di gunung juga gitu ya kan. Gue nggak habis pikir sih sama cowok-cowok yang kayak gitu, lagi ini baru kenal tapi udah kayak begitu. Gue nggak sekali dua kali sih nemuin kejadian kayak begini Di gunung pas naik. iya lu di naik gunung dengan orang yang berbeda juga. dengan orang yang berbeda dan gue baru pertama kali kenal. Lo dilecehin. Iya, ya gitu ceritanya juga sama. Ya mungkin mereka menganggapnya kalau misalkan dengan kayak gitu tuh bisa bikin anget lo berdua gitu. Karena kan gue posisinya kan menggigil dingin gitu kan. Oh, mungkin kayak dia nganggapnya itu kesempatan dalam kesempitan gitu. Iya benar. Mungkin dia nganggapnya itu cewek mau kali gitu. Anjir. Gitu. Gua ini lebih horor daripada cerita setan ya di gunung. Iya, ini sih Harusnya kan posisinya lo cewek sendiri gitu ya kan, terus harusnya lo di backup sama dan kita tuh udah semua, buat kesepakatan gitu, kayak ya udah gue ngikut lo ya, seenggaknya mereka lebih tua daripada gue dan mereka lebih senior daripada gue, harusnya mereka lebih bijak gitu loh. Tapi ya pas kenyataan di lapangannya ya nggak kayak begitu. Sorry nih, gue juga mau nanya nih sedikit sih, gue kayak throwback lagi ke lo, sorry ya, maksudnya kayak bukan buat untuk bikin lo mungkin keinget cerita kayak gitu, pasti kita sebagai perempuan ya sedih lah ya jadinya. Cuma gue mau nanya lagi, itu teman lo yang pertama kali yang mau booking travel sama lo, itu dia nggak tahu sampai sekarang? Sampai sekarang udah tahu karena udah gue kasih tahu. Terus dan dia nggak backup gitu, maksudnya yang pas, sorry gue juga agak ngeganjel gini, kenapa pas lo di tenda itu maunya bukan sama temen lo yang pertama, melainkan sama si A? kan karena yang pertama itu kan dia udah gituin gue di dalam mobil. Oh, Jadi si A ini tuh kan orang yang pertama kali gue bener-bener kenal yang di travel itu, yang seharusnya gue percaya dan gue ngadu ke dia. Tapi ternyata dia melakukan hal yang sama dengan yang itu.
Sorry. Berarti lu emang ke Sindoro itu emang bener only mau sendiri? Iya, bener-bener baru kenal sama si A. Ini gue gue persingkat ya. Sendiri, terus lu baru kenal sama si A bawa temennya, dan lu dilecehin sama mereka berdua. Benar gitu. What? Ya gitu. Gila. Oke guys. Oke guys, gue pengen nanya nih Bure sama lu, sejujurnya gue ikut sedih. Tapi gue ada beberapa pertanyaan buat lo. Yang pertama itu yang gue mau tanyain, kenapa lo milih sounding ke orang-orang? Maksudnya kayak cerita ke ini gitu. Karena kan pertama nih, gue kan cerita sama si A ini karena dia yang nge-backup gue dari bawah. Akhirnya menurut gue percaya nih sama dia. Pertama gue cerita sama dia, nah terus habis itu ternyata dia juga gituin gue di dalam tenda, dan gue mau bilang ke tim yang lain kan nggak bisa karena udah malam, ya udah gue juga udah nggak mau memperpanjang masalah. Dan pagi-pagi tuh kita udah ribet sama Samit, sama bikin sarapan, bikin ini, tapi itu ternyata nggak dijalankan. Akhirnya pas udah naik, udah mereka duluan dan gue cuman berdua sama si A ini. Dan gue bingung juga mau ceritanya sama siapa ya kan, yang gue kenal di situ. Dan menurut gue juga nggak worth it kalau gue cerita sama mereka, karena mereka tuh temenan, satu tim. Kalau misalkan ntar tiba-tiba gue kenapa-napa, akhirnya gue lebih memilih cerita ke orang lain yang gue kenal di base camp. Intinya gitu. lu memposisikan posisi lu tuh agar nyaman, lu nyari nyamannya aja gitu ya. Nyari nyamannya gue cerita sama siapa gitu. Gue pikir karena lu cerita sama orang lain, takutnya orang lain kan berpikirnya aneh-aneh gitu. Kenapa lu sounding ke A, B, C? Intinya si Bure nge-sounding di sini itu untuk nyari perlindungan diri. Oke. Terus yang kedua nih, gue mau nanya, itu pas lo sampai bawah, lu jadi nggak cerita? Katanya lo mau ceritakan terus. Enggak, gue nggak jadi cerita karena kan gue udah dibilang sama Rudi, gue kayak dinasehatin, ya udah ini tuh pengalaman lo gini. Terus dan menurut gue juga ya udahlah, cuman pengalaman begini doang, masa gue harus ceritain sih ke base camp. Takutnya itu jadi rame dan teman-teman gue yang ini tuh nanti bermasalah, yang salah gue juga kan. Ya udah, yang penting gue pulang dengan selamat, dah itu doang. Oke, terus yang ketiga gue mau nanya dari cerita yang tadi, kan lu bilang dia berantem nih berdua nih. Itu berantemnya di situ tonjok-tonjokan atau gimana? Enggak, pokoknya tuh mereka berantem mempermasalahkan gua di dalam mobil di travel. Oh, udah masuk travel. Tapi gua nggak tahu tuh mereka berantem apa karena gua udah tidur dan minum antimo. Pokoknya tuh mereka tuh berantem, gue denger mereka tuh bawa-bawa gua, pokoknya yang intinya gitu. Tapi gue gak tahu tuh mereka berantem apaan. Oke, gila menarik banget ceritanya. Sumpah gue masih merinding sampai sekarang kalau gue jadi posisinya dia. Terus banyak banget pengalaman yang bisa kita ambil ya. Pertama yang tadi tuh yang gue udah bilang, jangan ngelecehin perempuan. Apalagi dia sendiri, pas kalian naik kalau bisa dilindungin. Apalagi yang gak habis pikirnya itu adalah itu di gunung. Oke, yang kedua, jangan manfaatin keadaan. Yang ketiga, tolong hormati alam. Ya, mau gimana pun kondisinya, tolong dihormatin alamnya gitu. Kayak buat Bure, kira-kira nih dari pelajaran lu naik gunung kali ini, lu mau ngasih pesan-pesan apa nih buat semuanya? Kesan-pesannya tuh buat cowok-cowok yang baru misalkan kenal sama cewek nih, ya jangan ngelakuin hal kayak gitulah, ya kecuali lu di bawah gitu kan ini di gunung gitu, nggak boleh. Terus kalau buat cewek-cewek juga, misal nemuin cowok yang kayak gitu, ya lu bisa teriak, jangan kayak gua cuman diem aja. Jangan jadi orang nggak enakan, lu harus teriak, lu harus minta tolong sama sekitar lu gitu. Oke, ya guys, thank you Bure buat ceritanya. Sama-sama. Oke, bagi kalian semua yang punya pengalaman atau mau mencurahkan cerita pendakiannya, boleh banget DM Instagram Selatan Jakarta atau email, linknya ada di bawah.
Terus gue juga mau ngingetin cerita yang diambil hari ini bukan untuk nakut-nakutin, untuk bikin parno atau ngambil sisi yang jeleknya, tapi kalian harus jadi netizen yang positif, yang smart. Ya, dan jangan untuk ditiru. Oke? Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue sama Bare pamit. Selamat istirahat. Nah, I love you guys.